Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di sini misalnya saya memiliki sebuah matriks yang memiliki basis 2 kali 2. Nah, misalnya bahwa di sini ia diisi dengan A, C, B, dan D. Nah, di sini kita akan memperkenalkan uh, tentang inverse untuk matriks 2 kali 2. Nah, kita dapat lihat bahwa sebelumnya mungkin kita belum pernah mengetahui bahwa apa itu inverse sendiri. Inverse merupakan fungsi keterbalikan, atau biasanya inverse dapat kita temukan dalam uh, persamaan kuadrat dan sebagainya. Nah, kita dapat lihat di sini misalnya kita memiliki uh, sebuah matriks A dan kita ingin mengetahui inversnya berapa. Nah, ini merupakan hal yang mudah. Caranya adalah dengan kita menyatukan sebuah matriks tersebut. Matriks A dibatasi oleh identitas. Nah, di sini yang kita harus lakukan adalah dengan melakukan operasi baris elementer, dan hasilnya nantinya agar posisi dari identitas dapat ke sebelah kiri dari pembatas, atau artinya bahwa nantinya untuk sebelah kanan bukan lagi bentuk matriks A namun matriks inversnya. Nah, di sini kita mesti lihat bahwa uh, untuk mengetahui uh, bentuk atau operasi baris elementernya, kita dapat melakukannya dengan transformasi dari matriks tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan transformasi terhadap kolom. Tiap kolomnya kita gunakan kolom untuk yang berisi A dan C. Di sini kita tuliskan bahwa di sini C1 dikalikan dengan A, kita tuliskan sebagai C1 C1 maksudnya, dan di sini kita untuk yang bawahnya kita tuliskan A C2 min C C1 agar bentuk dari C menjadi 0. Nah, ini merupakan bentuk transformasi dari matriks kolom, dan agar dapat membentuk sekali lagi membentuk dari nilai matriksnya. Nah, di sini kita dapat lihat untuk baris kedua, kita lihat, maksud saya kolom kedua. Nah, kita dapat lihat di sini di baris kedua bahwa ketika kita kalikan A C2 di min C C1 sehingga kita dapatkan 0 di sini, lalu kita lihat bahwa A C2 min C C1. Nah, kita dapatkan bahwa A dikalikan dengan D dikurangi dengan C terhadap C1, yakni D AD min BC tentunya. Nah, lalu di sini kita beri pembatas, dan di sini kita lihat bahwa untuk samping kanan di mana 0 mesti dikurangi 1, hasilnya adalah min C, dan di sini kita lihat bahwa A dikalikan dengan C2 mesti dikurangi dengan C min C1, dan hasilnya kita dapatkan A. Nah, untuk pelan-pelan ya, mungkin teman-teman dapat melihat mengapa kita dapat menghasilkan 0 AD min BC dan min C min A dengan A. Itu adalah proses dari perkaliannya. Nah, di sini kita dapat tuliskan kembali untuk baris pertama, kita tuliskan sebagai bentuk asalnya, yakni A, B, 1, 0. Nah, ini merupakan bentuk pertama atau langkah tahapan pertama dari operasi baris elementer dengan menggunakan transformasi linear. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam kolom pertama terbentuk A dan 0. Nah, dan kita lihat bahwa dalam kolom ketiga terdapat min C. Itu artinya telah ada suatu pergeseran atau suatu perubahan, di mana di sini di sebelah kiri akan mulai mendapatkan matriks identitas yang diinginkan. Nah, sekarang kita lakukan transformasi kedua untuk operasi baris elementer selanjutnya. Nah, kita lakukan ini terhadap baris pertama kolom kedua, di mana kita ingin mendapatkan nilai B yang 0. Artinya bahwa kita harus mendapatkan di akhirnya akan C2. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa bagaimana caranya kita dapat mendapatkan nilai 0 itu sendiri. Nah, caranya adalah dengan mengurangkan baris ketiga, maksud saya pengurangan baris ketiga dikalikan dengan C1 dikurangi dengan B dikalikan dengan C2. Nah,
ini hasilnya akan mendapatkan nilai pengurangan atau perubahan dari nilai B-nya menjadi 0. Nah, sehingga kita lakukan operasinya sekarang. A, AD min BC, C1 min B, C2, sehingga kita dapatkan AD min BC dan dikalikan dengan A dikurangi dengan B dikalikan dengan 0, artinya 0. Nah, sehingga kita dapatkan baris pertama, kolom pertama merupakan AD min BC kali A. Nah, lalu untuk baris kedua ini kita dapat mengalihkan dengan AD min BC kali B. Oke, kita kalikan di sini, dikalikan dengan B. Lalu kita kurangi dengan AD min BC B dikalikan dengan AD min BC. Nah, ini merupakan hal yang mudah, dan kita lihat bahwa B ini kita mendapatkan nilainya adalah sebagai 0, sehingga kita mendapatkan kita mesti mencari juga nilai dari sebelah kanannya, yakni 1 dikalikan dengan AD min BC, sehingga hasilnya adalah AD min BC, lalu dikurangi B dikali min C. Kita tuliskan bahwa plus BC. Nah, di sini kita lihat bahwa diulangi dari awal bahwa 1 dikalikan dengan AD min BC, lalu kita kurangi BC. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya adalah AB. Sedangkan 0 kita kalikan dengan AD min BC, hasilnya adalah 0, dan kita lihat min B kita kalikan dengan A, sehingga min AB. Nah, ini merupakan kolom keempat. Nah, di sini sekarang kita akan melakukannya pada baris kedua. Baris keduanya, karena kita lihat tidak ada perubahan, maka kita dapat tuliskan seperti yang di atas tadi, yakni 0, AD min BC, min C, dan A. Nah, ini merupakan langkah kedua dari bentuk transformasi linier yang digunakan agar mengetahui nilai inverse dari suatu matriks. Nah, di sini sekarang dapat kita lihat bahwa bentuk yang sebenarnya adalah AD min BC kali A. Lalu di sini kita memiliki 0, lalu di bawah kita tuliskan 0, dan di sini merupakan AD min BC. Lalu kita beri pembatas atau augmentasi, bagian augmentasi, lalu kita dapatkan AD, lalu min AB, min C, dan A. Nah, sekarang kita hampir mereduce atau kita hampir mendapatkan bentuk identitas di sini. Nah, artinya bahwa kita harus memiliki nilai dari AD min BC kali A sebagai 1, intinya di kolom baris ke-1 kolom ke-1 sebagai 1, dan baris kedua kolom kedua adalah 1 pula, sehingga kita melakukan transformasi linear ketiga dalam operasi baris elementer di sini. Nah, sehingga di sini kita dapat mengalihkan atau membagi 1 per AD min BC dikalikan dengan A. Nah, kita coba, lalu di sini kita kalikan dengan C1. Nah, lalu kita lihat, kita juga bagi dengan 1 dengan sistem transformasi, sehingga kita dapatkan 1 per AD min BC dikalikan dengan C2. Nah, ini merupakan matriks pembentuk dari transformasi C1 dan C2. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah dengan mengalihkan bentuk matriks dari transformasi yang kedua dikalikan dengan bentuk matriks perintah dari transformasi ketiga. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilainya adalah 1, lalu 0, lalu kita bagi AD dengan AD min BC per A, kita tuliskan AD per, kita ini kan AD min BC kali A. Nah, lalu kita lihat A-nya dapat kita coret, lalu di sini untuk min AB per AD min BC kali A, dan kita A-nya tetap dapat kita coret, dan di sini kita mendapatkan untuk persamaan di baris pertama. Dan sekarang kita lihat bahwa 0 dibagi dengan dikali dengan
1 dibagi dengan AD min BC hasilnya tetap 0, sehingga kita tulis 0. Nah, kita dapat tuliskan di sini AD min BC, kita dapatkan 1. Nah, untuk min C kita bagi dengan AD min BC, kita tuliskan di sini. Dan di sini untuk nilai A kita juga bagi dengan AD min BC. Nah, setelah ini artinya bahwa kita telah ya di sini sudah komplit ya A per AD min BC. Nah, kita telah lihat bahwa di sini telah ada sistem dari eselon baris reduksi, dan kita telah mendapatkan nilai identitas di sebelah kiri bagian augmentasi. Artinya bahwa yang di sebelah kanan merupakan A inverse. Kita dapat lihat di sini bahwa matriks A merupakan matriks 2 kali 2 untuk A, B, C, D, dan inverse-nya kita dapatkan nilainya adalah D. Ya, di sini kita gambarkan ya, A inverse sebagai D per AD min BC. Lalu karena tadi kita telah mencoret nilai A-nya, dan di sini kita akan mendapatkan apa? Oke, min B per, ya betul, AD min BC, karena kita telah mencoret A-nya pula. Nah, sekarang kita tuliskan min C per AD min BC. Ya, seperti itu. Lalu kita tuliskan A per AD min BC. Nah, ini merupakan inverse. Tapi yang dapat kita lihat di sini bahwa inverse dibagi dengan AD min BC, keseluruhannya dibagi dengan AD min BC. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa inverse sebagai 1 per AD min BC, kita keluarkan dari bentuk matriksnya, dan kita dapatkan D min B min C dikali dengan A. Ya, inilah bentuk umum dari inverse suatu matriks yang biasanya kita kenal, yakni biasanya mungkin sebelumnya kita kenalnya langsung bahwa matriks inverse dari matriks A merupakan 1 per AD min BC dikalikan dengan D min B min C A, atau antara A dan D dibalik, dan antara B dan C dikali min 1, seperti itu. Namun kita telah melihatnya dengan awal atau dengan proses pertama, yakni dengan cara operasi baris elementer dengan transformasi linear. Nah, kita tidak akan mendapatkan nilai jikalau kita memiliki nilai determinan yang sama dengan 0. Nah, misalnya bagaimana dengan determinan sama dengan 0? Tentunya matriksnya merupakan matriks 0, seperti itu. Atau matriks pembentuk yang dapat menghasilkan nilai determinan 0. Nah, di sini juga sudah sangat jelas bahwa inverse tidak dapat diketahui jikalau nilai determinannya atau AD min BC-nya sama dengan 0. Nah, ini nantinya akan berhubungan dengan kombinasi linear suatu matriks. Nah, di kedepannya mungkin kita akan membahas tentang kombinasi linear itu sendiri. Nah, kita dapat mengetahui inverse dari suatu matriks 2 kali 2 dengan sangat simpel atau dengan sangat sederhana. Nah, artinya bahwa jikalau kita ingin memiliki sebuah matriks yang memiliki inverse, kita harus memiliki matriks yang AD min BC-nya tidak sama dengan 0, dan A dapat ditentukan di sini. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa AD min BC ini ternyata sangat menentukan baik suatu matriks dapat disebut sebagai suatu matriks yang khusus atau tidak dari nilai determinannya. Nah, sehingga di sini kita tuliskan sebagai determinan dari A. Kita tuliskan di sini determinan, atau kita di sini dapat ditulis sebagai det A sama dengan harga mutlak dari A, yakni ketika A merupakan sebuah matriks A, B, C, D, dan kita dapat lihat bahwa kita dapat menentukan determinannya di sini secara mutlak, kita dapatkan nilai A, B, C, D. Nah, jikalau kita ingin maksud saya untuk menggunakannya dalam matriks 2 kali 2, kita dapat sangat mudah untuk menentukan determinannya hanya dengan cara AD min BC, seperti itu. Nah, ini merupakan definisi dari determinan yang dari tadi kita disebut-sebut bahwa ketika kita ingin memiliki sebuah matriks yang memiliki inverse, makanya kita harus memiliki nilai AD min BC-nya tidak sama dengan 0. Seperti yang tadi saya telah sebutkan sebelumnya, ternyata
A D min B C yang merupakan nilai determinan. Sehingga kita dapat tulis di sini bahwa A inverse sama dengan 1 per determinan dari A dikalikan dengan D min B min C kali A, atau penukaran antara A dan D, kita tuliskan posisinya D dan A, dan lalu dikalikan negatif untuk B dan C, sehingga kita dapatkan nilai inverse dari suatu matriks. Nah, ini merupakan rumus umum dari matriks yang memiliki basis 2 kali 2. Nah, sekarang kita coba untuk mengetahui determinan dari suatu matriks. Nah, misalnya di sini kita memiliki matriks yang memiliki nilai 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu determinan dari matriks B kita dapat tuliskan sebagai di sini kita tuliskan adalah sebagai 1 dikalikan dengan 4 dikurangi 2 dikali dengan 3 atau 3 dikali dengan 2, dan hasilnya adalah min 2. 4 min 6, kita tuliskan di sini 4 min 6 dan hasilnya adalah min 2. Nah, min 2 ini merupakan hasil determinan dari matriks B. Artinya bahwa matriks ini memiliki inverse. Dan sekarang kita dapat menggunakan rumus umum dari inverse ini dengan cara langsung, yakni 1 per determinan dari B, yakni min 2, lalu kita kalikan dengan pemindahan tempat atau bertukaran antara A dan D. Nah, dan perkalian negatif antara B dan C, sehingga di sini kita bagi 1 dengan min 2, lalu kita tuliskan 4, 1, dan kita kalikan negatif 2 dengan negatif 3, sehingga hasilnya kita dapatkan nilainya adalah min setengah dikalikan dengan 4 adalah min 2, min setengah dikalikan dengan min 2 adalah 1, min setengah dikalikan dengan min 3 adalah 3 per 2, dan min setengah dikalikan dengan 1 adalah min setengah. Nah, ini merupakan bentuk inverse atau matriks inverse dari B. Nah, misalnya kita memiliki matriks C. Nah, matriks C ini memiliki 1, 2, 3, 6 misalnya. Lalu determinan dari C itu apa? Nah, di sini kita ingat bahwa determinan dari 1, 2, 3, 6 atau matriks 1, 2, 3, 6 kita dapat tuliskan sebagai 1 dikali 6 dikurangi 2 kali 3. Dan hasilnya adalah 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini artinya bahwa jikalau matriks C sudah dipastikan dia tidak memiliki inverse, dia tidak akan memiliki inverse. Nah, sehingga kita tidak dapat mengetahui inverse-nya karena kita tahu bahwa inverse mencarinya adalah dengan cara 1 per determinan A, sedangkan 1 dibagi dengan 0 akan menghasilkan nilai yang tak terhingga atau tidak terdefinisi seperti itu. Sehingga ini merupakan suatu cara atau mungkin suatu hal yang mewujudkan bagi Anda ya, bahwa ternyata beginilah cara untuk menentukan menentukan inverse dari operasi balas elementer dan transformasi linear matriks itu sendiri, khususnya matriks 2 kali 2 di sini yang menjadi sorotan untuk hubungannya dengan inverse dan determinan. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.